Hai para rebahaners, salam sehat, salam semangat, salam santuy, dan selamat datang kembali di channel OTV. Bersama saya kali ini akan membahas sebuah Korean film yang berjudul The Sunflowers. Langkah baiknya kita intro dulu. Film Sunflowers ini dirilis tahun 2006 yang ditulis dan disutradarai oleh Kang Sok Boon. Film ini dibintangi aktor dan aktris ternama Korea seperti Kim Rae Won, Hu Ai Jae, dan Kim Hae Suk. The Sunflowers ini masuk dalam genre action dan mendapat rating yang lumayan bagus di IMDb yaitu 7,2. Film ini berkisah seorang anak muda yang berusaha meninggalkan kelamnya kehidupan di masa lalu dan berusaha berbuat baik di masa depan. Jusdor kita masuk ke cerita. Di awal cerita kita akan melihat anak muda yang terlihat culun dan memakan kue kacang. Ya, inilah pemeran utama di film ini yang bernama Tae-sik. Tae-sik baru saja keluar dari penjara dan hendak pulang ke rumah ibu angkatnya menggunakan bus. Setelah sekian lama di dalam penjara, Tae-sik bebas dan memilih pulang ke ibu angkatnya. Sesampainya di tempat ibu angkatnya, Tae-sik hanya menemui seorang perempuan cantik yaitu Hwi-ju. Ini dia parasnya. Hwi-ju adalah anak kandung dari ibu angkat Tae-sik. Hwi-ju yang tidak lagi mengenal Tae-sik hanya menyuruh Tae-sik untuk menunggu ibunya di sauna atau pemandian air hangat. Tae-sik pun menuruti saran dari Hwi-ju dan pergi ke sana untuk mandi. Sampainya di sana, Tae-sik kebingungan dengan kunci loker elektrik dan menganggapnya hal yang aneh. Tae-sik yang kebingungan membuka loker malah dikira bermain-main dengan kunci loker yang akhirnya dimarahi oleh penjaga sauna. Namun penjaga sauna terkaget dan ketakutan dengan tato yang dimiliki Tae-sik di sekujur tubuhnya. Selepas mandi dan membersihkan diri di sebuah sauna, Tae-sik mengunjungi satu persatu teman lamanya. Kunjungan pertama Tae-sik ke klub malam yang dikelola Changmu. Changmu yang terkaget melihat Tae-sik yang sudah keluar dari penjara menawarkan untuk tinggal bersamanya, namun Tae-sik menolak. 갈게. 가다니 어딜 가? Dan yang kedua, Tae-sik berkunjung ke tempat Yangki. Yangki pun terkaget dan menyuruh anak buahnya terus mengawasi Tae-sik. 잘해. 알겠습니다, 형님. Setelah selesai mengunjungi teman-temannya, Tae-sik pun kembali ke tempat tinggal ibu angkatnya. Mereka pun bertemu. Ibu angkat Tae-sik sangat senang karena Tae-sik terlihat sehat. Tae-sik pun tinggal bersama sang ibu dan anaknya Hwi-ju. 예. 옳지. Di scene lain kita akan dilihatkan seorang pengusaha dan anggota kongres yang sedang merayu pedagang pasar dan menawarkan perubahan pada kota itu. Ya, inilah Pak Cho. Pak Cho dikenal sebagai pengusaha kapitalis yang ingin menguasai setiap bisnis properti di kota itu. Dalam setiap bisnis di kota itu, Pak Cho tidak bertindak sendiri. Dia ditemani oleh tangan kanannya yaitu Byung Jin. Ini dia rainya. Tae-sik yang baru saja keluar dari penjara harus wajib lapor di polsek terdekat. Tanpa sengaja Tae-sik bertemu dengan teman sekolahnya yang sekarang sudah menjadi polisi, yaitu Pak Agung. Ini dia orangnya. Pak Agung pun menasihati Tae-sik untuk pergi saja dari kota ini karena warga kota sudah tidak ada lagi yang percaya terhadapnya akibat kejadian 10 tahun yang lalu. Namun Tae-sik meyakinkan Pak Agung bahwa dirinya sudah berubah dan tidak seperti dulu lagi. Pak Agung yang mendengar itu cukup kaget dan berkata pada Tae-sik akan selalu mengawasinya. 항상 내가 너 지켜보고 있을 거니까 너 조심하는 게 좋을 거야. Tae-sik yang sudah terlihat bahagia tinggal bersama ibu dan adiknya perlahan membuang kebiasaan-kebiasaan lamanya. Satu persatu perbaikan dalam dirinya ditulis dan disilang pada buku harian miliknya. Perbaikan dalam diri Tae-sik pun sangat jelas ketika Tae-sik mengunjungi dokter dan memilih memintanya menghapus tato di badannya.
Dokter yang terlihat kaget melihat tato di sekujur tubuh Tae-sik menjanjikan untuk menghapus tato Tae-sik walaupun perlu biaya dan waktu yang lama. Tae-sik yang ingin hidup normal akhirnya berusaha mencari pekerjaan dan untungnya Tae-sik diterima di bengkel Pak Datum. Ini dia Pak Datum. Kembali ke Pak Agung yang masih belum percaya dengan perubahan yang dijanjikan Tae-sik. Pak Agung pun terus mengawasi perkembangan kehidupan Tae-sik. Dari kejauhan Pak Agung dan anak buahnya mengawasi Tae-sik yang sedang bekerja di bengkel. Di sini Pak Agung bercerita tentang keganasan Tae-sik di masa lalu. Anak buahnya pun mendengarkan dengan sangat serius. 10 tahun yang lalu Tae-sik dikenal sosok yang ganas dan menakutkan di kota itu. Tae-sik mempunyai teman sekaligus anak buah yaitu Changmu dan Yangki. Pak Agung pun bercerita, pada hari itu tepat 10 tahun yang lalu Tae-sik sedang minum-minum santai, datanglah Dopil yang berniat membunuh Tae-sik karena perebutan wilayah. Dopil yang datang bersama Byung-jin malah mati tertikam pisaunya sendiri dan Byung-jin dibuat pincang oleh Tae-sik. Akibat hal itu Tae-sik dihukum 10 tahun penjara. Tidak sampai di situ, Tae-sik yang dipenjara 10 tahun malah dikhianati oleh Yangki dan Changmu yang memilih bergabung dan Byung-jin, tangan kanan dari Pak Cho. 곧바로 조판수 밑으로 들어가고 병진이 비용신 새끼. Pak Agung yang ingin tahu lebih banyak tentang Tae-sik dengan sangat hati-hati menginterogasi Pak Datum pemilik bengkel tempat Tae-sik bekerja. Pak Agung berkata kenapa Pak Datum menerima Tae-sik. Pak Datum pun menjawab dengan apa adanya. Tae-sik sekarang sudah berubah, dia saat ini menjadi pribadi yang lebih baik, rajin dan ulet. Itu sebabnya aku menerima Tae-sik untuk bekerja di sini. 일마가 일을 너무 열심히 웰빙하게 배우는 기라. Kembali ke Tae-sik yang berniat kuliah di tempat adik angkatnya. Namun di tempat itu tidak sengaja bertemu dengan teman masa lalunya yaitu Yejon. Yejon adalah guru privat dari Huiju. Mereka berdua pun berjalan-jalan di sebuah taman. Tae-sik dan Yejon mengobrol dan Huiju bermain-main. Setelah mengobrol, Tae-sik dan Huiju pun memilih untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Tae-sik dihadang beberapa berandal sekolah. Ternyata salah satu berandal itu menyukai Huiju dan menyangka Tae-sik pacar dari Huiju. Tae-sik pun dipukul, diinjak sampai kaos yang dipakainya robek dan memperlihatkan tato di badannya. Tae-sik yang tak mau melawan hanya diam. Namun setelah melihat tato Tae-sik, berandal itu pun ketakutan dan memilih untuk pergi dan melepaskan Tae-sik dan Huiju. Setelah sampai di rumah, Huiju memberikan perban untuk mengobati lengan Tae-sik yang terluka. Keakraban pun mulai terlihat. Kembali ke rencana jahat Pak Cho. Pak Cho, Changmu, Yangki, dan Byung-jin berbincang-bincang tentang bisnis yang akan dikelola di kota itu. Pak Cho menanyakan kenapa warung Sunflower atau warung ibu angkat Tae-sik belum juga dibereskan, padahal Pak Cho sudah membeli semua tanah di situ kecuali warung Sunflower. Changmu yang ingin dianggap berani oleh Pak Cho menawarkan diri untuk membereskan warung Sunflower. 처음부터 저에게 맡겨주셔야 문제였습니다. Keesokan harinya Changmu dan anak buahnya datang ke warung Sunflowers dan mulai merusak perabot yang ada di sana. Changmu yang masuk ke dalam terkaget melihat Tae-sik yang ada di dalam dan menyuruh anak buahnya berhenti merusak perabot. Meski Changmu sudah meminta maaf kepada Tae-sik, namun Tae-sik tetap mencekik Changmu. Beruntung ibu Tae-sik datang dan menyuruh Changmu pergi. Changmu dan anak buahnya pun kabur ketakutan. 빨리! Kembali pada Pak Cho yang masih melihat warung Sunflower berdiri tegak. Pak Cho pun bertanya pada Byung-jin kenapa ini terjadi. Byung-jin pun menjelaskan bahwa ada Tae-sik tinggal di sana. Itulah alasan kenapa Changmu dan Yangki tidak bisa menyentuh warung itu. 지금 창무랑 양기가 저 식당을 못 건드리는 건 오태식이가 있기 때문입니다. Tae-sik yang tidak tahu masalah Pak Cho dan ibunya tetap hidup bahagia. Hari-harinya diisi dengan bekerja di bengkel Pak Datum dan mengajarkan adiknya matematika. 정말 이럴 거야? 미분 거꾸로 한 게 적분. Hari itu Tae-sik pulang malam dan memberikan hadiah pada ibu dan adiknya. Hari itu gaji pertama Tae-sik kerja di bengkel Pak Datum. Tae-sik membelikan sepatu untuk ibunya dan sang ibu pun menangis terharu memeluk Tae-sik. Bukan hanya sang ibu yang diberikan hadiah, adiknya pun diberikan kamera oleh Tae-sik.
Mereka bertiga terlihat bahagia satu dengan yang lainnya. Pagi hari datang, melihat Taishik yang sedang belajar, Huiju merebut buku harian Taishik dan melihat ada tulisan yang belum disilang oleh Taishik. Huiju pun menyilang tulisan itu dan mewujudkan impian Taishik untuk pergi piknik. Mereka bertiga pun pergi piknik untuk pertama kalinya. Raut wajah yang sangat bahagia terlihat jelas pada Taishik. Sepulangnya dari piknik, mereka bertiga pun menyempatkan diri foto dengan kamera yang diberikan Taishik untuk Huiju di depan warung Sunflower. Kembali ke permasalahan Pak Cho dan ibu Taishik. Byung Jin yang merasa iba pada Taishik meminta untuk bertemu. Mereka pun berbincang-bincang di taman. Taishik langsung meminta maaf tentang kejadian 10 tahun yang lalu yang menyebabkan kaki Byung Jin pincang. Byung Jin pun bercerita pada Taishik bahwa Pak Cho berambisi membangun mall di tanah ibunya. Byung Jin meminta Taishik dan ibunya untuk menjual tanahnya dan pergi dari kota ini karena Pak Cho akan menghalalkan segala cara untuk merebut tanah itu. 니네 가족들이 점점 위험해질 거야. 그 조 회장 정말 Kembali ke Changmu yang tertekan oleh Pak Cho memberanikan diri untuk merusak warung dan mengancam ibu Taishik. Taishik yang tahu langsung mendatangi Changmu dan meminta bertemu dengan Pak Cho. Taishik pun bertemu dengan Pak Cho dan memintanya agar tidak mengganggu keluarganya lagi dan memperingatkan Pak Cho untuk tidak memaksa dirinya untuk kembali seperti dulu. 저 싸움 무슨 일이 있어도 절대 안 하기로 결심했습니다. Pak Cho yang mendengar itu langsung merencanakan sesuatu untuk menangkap Taishik. Taishik yang masih wajib lapor sangat berbahaya jika terkena masalah. Yang Ki pun merencanakan semua itu dengan Pak Agung. Taishik yang sedang bekerja di bengkel Pak Datum didatangi beberapa anak buah Yang Ki. Taishik pun dipukul hingga babak belur. Berharap Taishik melawan dan melanggar aturan, Taishik hanya terdiam. Pak Datum yang mencoba melerai malah dipukuli anak buah Yang Ki hingga terluka. Melihat rencananya gagal karena Taishik tidak melawan, anak buah Yang Ki pun memilih pergi. Sepulang dari bengkel, Taishik pun membantu ibunya membereskan perabot yang akan dipakai berjualan di esok hari. Namun berandal sekolah pun datang dan membicarakan masa lalu Taishik yang telah membunuh Dopil. Huiju yang baru pulang dari berbelanja mendengar itu dan terkaget. Ibu Taishik pun menangis. Sang ibu pun mencoba menjelaskan ke Huiju kenapa Taishik yang membunuh kakaknya justru diangkat menjadi anak. 10 tahun yang lalu setelah pemakaman Dopil, ibu Sunflower mengunjungi Taishik untuk memaki dan mengutuk perbuatan Taishik. Namun sampai di sana tangisan Taishik membuat ibu Sunflower berempati. Ibu Sunflower pun memberikan buku harian pada Taishik dan mengunjungi Taishik setiap minggu. Ibu Sunflower tahu bahwa Taishik orang baik dan memilih mengadopsinya. Mendengar penjelasan dari ibunya, Huiju pun merasa terharu dan meminta pada Taishik untuk tidak meninggalkan dirinya dan ibu Sunflower. Huiju melihat ibunya sangat bahagia semenjak kedatangan Taishik. Berbeda dengan dulu ketika Dopil yang masih hidup, hari-hari ibunya sangat sengsara karena ulah dari Dopil. 가지 마. 너 있다고 남들 뭐라고 하는 거. Pagi pun datang, ibu Taishik yang sudah muak dengan apa yang dilakukan Pak Cho, mencoba mengancam Pak Cho dengan buku harian Dopil. Di buku harian Dopil tertulis bahwa Pak Cho lah yang menyuruh Dopil untuk membunuh Taishik. Melihat hal itu, Pak Cho pun panik dan menyuruh Byung Jin mengecek apakah itu benar tulisan dari Dopil. Byung Jin pun membenarkan iya bahwa itu adalah tulisan asli dari Dopil. 예, 도필이께 맞습니다. Byung Jin yang tahu kenekatan Pak Cho saat itu pun langsung menelpon Taishik yang masih di bengkel. Byung Jin meminta Taishik menjaga ibunya karena sedang diincar oleh Pak Cho. Mendengar hal itu, Taishik pun panik dan memilih langsung pulang. Sesampainya di rumah, Taishik melihat ibunya yang sedang mabuk. Huiju pun berbicara pada Taishik bahwa ibunya mabuk sejak sore tadi. 이제 우리 아무도 못 건드린다. 이 엄마가 해결 다 안 했냐?
Pagi pun datang. Huiju seperti biasa pergi ke sekolah. Namun ketika hendak menyeberang, Huiju dipukul dengan batako hingga pingsan dan berlumuran darah. Ya, benar saja, ternyata berandal sekolah yang tega melakukan itu pada Huiju. Berandal sekolah merasa kecewa kepada Huiju karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Mendengar kabar kecelakaan yang dialami Huiju, Tae-sik dan ibunya pun ke rumah sakit dan melihat Huiju yang terluka parah di bagian mata dan masih belum sadarkan diri. Sepulangnya dari rumah sakit, Tae-sik berbicara dengan sang ibu. Di sini sang ibu mengingatkan Tae-sik akan pentingnya keluarga dan menitipkan Huiju pada Tae-sik, serta akan menjual warung sunflower dan memilih untuk pergi dari kota itu. Setelah Tae-sik selesai berbicara dengan sang ibu, Tae-sik langsung menelpon Byung-jin dan memintanya untuk mempertemukannya dengan Pak Cho. Tae-sik pun bertemu dengan Pak Cho dan meminta agar jangan mengganggu keluarganya. Tae-sik pun berjanji akan menjual warung sunflower dan memilih pergi dari kota itu. Namun Pak Cho tidak puas dengan hal itu. Pak Cho menginginkan agar tangan kanan Tae-sik dibuat cacat agar nantinya tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tae-sik pun mengiyakan keinginan Pak Cho dan mengikhlaskan urat nadi tangan kanannya dipotong oleh Byung-jin. Byung-jin yang terus berempati pada Tae-sik hanya melukai Tae-sik dan tidak memotong urat nadinya. Tae-sik pun diminta oleh Byung-jin untuk segera pergi dari kota ini. 네 팔 괜찮으니까 너무 걱정하지 마라. Belum cukup dengan apa yang dilakukan pada Tae-sik, Pak Cho memerintahkan Yangki untuk membunuh ibu Sunflower serta menggantungnya dan mengambil buku harian milik Dopil. Tae-sik yang baru saja pulang dari rumah sakit terkaget melihat ibunya tergantung di kamar dan mengira ibunya bunuh diri. 엄마. 어머니. Tae-sik pun tak henti menangis di pemakaman ibunya. Tae-sik seperti hilang gairah hidupnya, hilang semangat hidupnya, dan hilang semua arti kehidupannya selama ini. Sepulang dari pemakaman ibunya, Tae-sik menyempatkan diri melihat warung ibunya yang sedang digusur. Selepas itu, Tae-sik memilih pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Tae-sik melihat sepatu yang diberikan sebagai hadiah kepada ibunya. Namun Tae-sik tak sengaja menemukan anting milik Yangki. Akhirnya Tae-sik pun tahu bahwa ibunya dibunuh oleh Yangki. Sebelum mendatangi Yangki, Tae-sik menemui Huiju di rumah sakit dan berpamitan untuk terakhir kalinya. 부탁이 있는데. Sepulangnya dari rumah sakit, Tae-sik mabok parah dan emosinya tidak terkontrol. Tae-sik terus menangis dan membayangkan ibunya yang telah tiada. Di tempat lain, Changmu, Yangki, Byung-jin, dan Pak Cho sedang meresmikan klub malam baru milik Pak Cho. Belum lama acara dimulai, terdengar suara orang menangis. Ya, benar saja, itu Tae-sik yang datang sendiri, gagah berani dan melempar anting milik Yangki. 내가 더 슬프게 해줄게. Byung-jin yang selama ini baik terhadap Tae-sik diminta untuk meninggalkan tempat itu. Satu persatu semua orang yang ada di tempat itu pun mati tak tersisa. Tae-sik menggila seperti kesurupan dan tak terkendali. Pak Cho menjadi orang terakhir yang dibunuh Tae-sik secara sadis. Setelah membunuh semua orang yang ada di klub itu, Tae-sik memilih untuk bunuh diri. 엄마야, 주야. 미안해. Cerita pun berakhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi dirimu sendiri. Sampai jumpa di alur cerita film Korea berikutnya. See you next time. Cus.